Salam jumpa adik-adik, kembali dengan saya Kak Susi dalam program kita Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada course tata tulis pelajaran 10 ini, saya akan membahas mengenai kata gabung. Lesson overview kita hari ini yaitu mengenai gabungan kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terkadang gabungan kata sangat membingungkan, terutama saat kita dihadapkan pada tes. Sebagai contoh, kata bekerja sama antar golongan dan menganaktirikan. Terkadang kita bingung, ataukah harus kita gabung ataukah kita pisah. Yang sebenarnya adalah ternyata bekerja dan sama harus kita pisah. Antar golongan harus kita gabung, dan menganaktirikan harus kita gabung juga. Kita akan membahas lebih dalam mengenai penggabungan kata ini pada pelajaran ini. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis secara terpisah. Kalian bisa lihat contoh-contoh berikut ini pada kolom benar. Yang kedua, gabungan kata yang mendapatkan awalan atau akhiran saja, maka awalan atau akhiran itu harus kita rangkai dengan kata yang dekat dengannya. Kata lainnya tetap ditulis terpisah dan tidak diberi tanda hubung. Sebagai contoh, kalian bisa lihat pada kolom ini. Berpesta pora. Pesta pora, kita berikan awalan ber. Oleh karena itu, berpesta harus kita gabung, sedangkan pora harus kita pisah. Kemudian bertanda tangan. Tanda tangan, kita berikan awalan ber, maka ber dengan tanda harus kita gabung, sedangkan tangan harus kita pisah dengan bertanda. Kemudian contoh yang lain yaitu penanda tangan. Penanda kita berikan awalan pe, maka menjadi penanda, sedangkan tangan kita tidak berikan akhiran. Oleh karena itu penanda kita tulis secara gabung dan tangan kita pisahkan. Jelas ya adik-adik? Contoh yang kita berikan akhiran yaitu kerja baktikan. Kerja bakti itu adalah kalimat awalnya. Baktikan kan merupakan akhiran. Oleh karena itu kerja dengan bakti kita pisah, tapi bakti dengan kan kita gabung. Yang ketiga, apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran, penulisan gabungan kata itu harus serangkai dan tidak diberi tanda hubung. Kalian bisa lihat pada contoh ini. Sebar luas menjadi menyebarluaskan. Kita berikan awalan me dan akhiran kan, maka menjadi menyebarluaskan. Serah terima sama seperti sebelumnya, me dan kan menjadi menyerah terimakan. Ambil alih menjadi pengambil alihan. Yang keempat, gabungan kata yang sudah dianggap satu kata. Arti gabungan kata itu tidak dapat dikembalikan kepada arti kata-kata itu semula. Sebagai contoh, kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Acap kali, ada kalanya, barangkali, bila mana, beasiswa, bela sungkawa, bumi putra, daripada, dharma bakti, dharma wisata, duka cita, halal bihalal, hulu balang, kacamata, manakala, mana suka, dan juga kata-kata lain.
Yang kelima, gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri atau terikat sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Unsur itu hanya muncul dalam kombinasinya. Sebagai contoh, antar kantor, maka antar dengan kantor harus kita gabung. Tuna karya, tuna dengan karya juga harus kita gabung. Tuna dengan wisma pun sama, harus kita gabung. Sup dengan bagian harus kita gabung. Sup dengan tema harus kita gabung. Non dengan kolesterol harus kita gabung. Non dengan formal juga harus kita gabung. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, seperti manca warna, narasumber, narapidana, pasca banjir, pasca sarjana, sabta pesona, semi permanen, semi resmi, multifungsi, multi etnik, pramusaji, pramusiwi, dwi warna, dan dwi bahasa. Kemudian yang juga kalian harus ingat adalah unsur terikat yang diikuti oleh kata yang huruf awalnya kapital. Di antara kedua unsur itu diberi tanda hubung. Sebagai contoh, non-Indonesia. Non dengan Indonesia harus kita beri tanda hubung. SIM-ku. SIM dengan ku juga kita beri tanda hubung. KTP-mu. P dengan mu harus kita beri tanda hubung, di mana huruf I, huruf M, dan huruf P adalah huruf kapital. Oleh karena itu harus kita pisahkan dengan tanda hubung dengan kalimat atau dengan frase berikutnya, yaitu mu, ku, dan Indonesia. Unsur maha dan peri ditulis serangkai dengan unsur yang berikutnya yang berupa kata dasar. Namun dipisah penulisannya jika dirangkai dengan kata berimbuhan. Sebagai contoh, maha bijaksana, maha tahu, maha besar, maha pengasih, maha pemurah, peri keadilan, dan peri kemanusiaan. Khusus kata esa, walaupun berupa kata dasar, gabungan kata maha dan esa harus ditulis terpisah. Contoh maha esa. Demikianlah adik-adik yang kakak sampaikan mengenai penggabungan kata. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam membantu kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN nanti. Salam sukses!